Ibu dari mana? Kelihatannya senang banget. Habis bikin naskah IUMK di kecamatan. Manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya banyak banget. Dengan Naskah IUMK, kita sebagai pengusaha mikro dan kecil jadi punya legal usaha dan kita bisa dapat kemudahan akses permodalan di perbankan dan ke lembaga keuangan lainnya. Pasti ribet ya ngurusnya. Enggak sama sekali. Ibu ke kantor camat, serahin formulir dan persyaratan ke petugas camat. Dan pastinya ini gratis. Untuk dapati kartu IUMK, pemilik usaha mikro dan kecil tinggal bawa 1 lembar naskah izin usaha dari camat tadi ke Bank BRI terdekat. Selain itu, sebagai bukti izin usaha mikro dan kecil, kartu ini juga bisa kita pakai untuk nabung, seperti kartu debit atau kartu ATM pada umumnya. Naskah IUMK merupakan komitmen pemerintah untuk kemudahan dalam perizinan usaha mikro dan kecil yang diberikan oleh camat secara gratis. Miliki naskah IUMK yang dipersamakan dengan SIUP di kantor kecamatan. Ayo, kembangi usaha mikro dan kecil kita dengan naskah IUMK. Ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. Selamat siang saudara, kembali kita berjumpa di Dialog TVRI untuk siang hari ini bersama saya Iwan Chandra Lamisi. Dan saudara, siang hari ini kita akan membahas mengenai topik izin usaha mikro dan kecil. Dan untuk itu di Studio 6 TVRI telah hadir 2 orang narasumber saya. Yang pertama adalah di sebelah kiri saya ada Ibu Insinyur Yuwana Sutiowati Barnas MM, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM RI. Selamat siang Ibu Yuwana. Siang. Terima kasih sudah hadir di Studio 6 TVRI. Kemudian di sebelah kirinya ada Bapak Abdul Aziz, Kabid UMKM Diskop UKM Perindak Kabupaten Bogor. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah hadir di Studio 6 TVRI. Langsung saja pertama-tama saya ke Ibu Yuwana terlebih dahulu. Bisa dijelaskan Ibu Yuwana apa itu IUMK ini Bu, izin usaha mikro dan kecil? Ya. Izin usaha mikro kecil merupakan tanda legalitas bagi seseorang pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk 1 lembar naskah yang diberikan oleh camat. Ya. Nah, ini pengaturan tentang izin usaha mikro kecil ini melalui Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014. Ya. Tujuan dari diadakannya program IUMK ini apa Bu? Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum sebagai aspek legal bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memudahkan dalam mengembangkan usahanya, mengakses kepada lembaga keuangan dan perbankan, kemudian juga untuk mendapatkan kemudahan bagi pemerintah dalam hal pemberdayaan. Pemberdayaannya? Iya. Termasuk juga untuk mendapatkan perlindungan juga Bu ya dalam berusaha ya. Betul. Oke. Nah, manfaat dari IUMK ini sendiri Bu, dalam kedudukan IUMK ini seperti apa Bu untuk mendukung usaha mikro dan kecil ini Bu? Manfaatnya? Manfaatnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki IUMK ini menjadikan mereka lebih nyaman dan bisa menjadi dasar untuk pengurusan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan haki bagi standarisasi produk. Di situ ada hak cipta, kemudian halal, paten dan hak merek lain-lain. Juga untuk misalnya PIRT, kemudian izin POM dan perizinan-perizinan lain. Ya. Ya. Oke. Nah, ini siapa saja Bu yang berhak mendapatkan IUMK ini Bu? Ya. Seluruhnya yang memiliki usaha di skala mikro dan kecil yang ada di wilayah Indonesia. Oh gitu Bu ya? Ya. Nah, ini mekanisme untuk mendapatkan IUMK ini, kemudahan-kemudahan apa saja yang diberikan oleh pemerintah Bu dalam hal Ya. ini?
pemerintah baik pusat maupun daerah concern dan berkomitmen untuk melakukan sosialisasi kepada komunitas pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh wilayah tanah air, bekerja sama antara pusat dan daerah dengan lembaga-lembaga pendampingan masyarakat, asosiasi, kemudian perbankan dan lain-lain. Terus kami juga menyediakan para pendamping secara khusus melalui asosiasi, kemudian pengurus-pengurus koperasi yang memiliki anggota yang di dalamnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil, juga menyediakan fasilitas kemudahan lain untuk bisa mengurus kepada camat yang ada di wilayah masing-masing. Oke, baik Yuwana. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam juga dengan Pak Aziz. Kita harus break dulu sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog TVRI. Kami segera kembali. Kelihatannya senang banget. Habis bikin naskah IUMK di kecamatan. Ibu ke kantor camat, serahin formulir dan persyaratan ke petugas camat. Dan pastinya ini gratis. Untuk dapati kartu IUMK, tinggal bawa 1 lembar naskah izin usaha dari camat tadi ke Bank BRI terdekat. Ayo, kembangi usaha mikro dan kecil kita dengan naskah IUMK. Ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. Ini Reo, referensi orang gaul. Maksudnya tahu kan? Iya, Apa? iya pokoknya mah itu dah. Ini Reo, tontonan yang kaya hiburan dan banyolan, juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat. Lu yang bawa ada nih. Oh ada. Gua kira angpau. Di sini, di saluran pemersatu bangsa, TVRI, betul sekali. Kelihatannya senang banget. Habis bikin naskah IUMK di kecamatan. Ibu ke kantor camat, serahin formulir dan persyaratan ke petugas camat. Dan pastinya ini gratis. Untuk dapati kartu IUMK, tinggal bawa 1 lembar naskah izin usaha dari camat tadi ke Bank BRI terdekat. Ayo, kembangi usaha mikro dan kecil kita dengan naskah IUMK. Ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. Kangenan, variety show yang menjembatani antara seniman junior dan senior. Berbagi cerita antar mereka, sekaligus curhat pada pemirsa. Kangenan, hadirkan bintang-bintang tamu yang bisa mengharu bibir. Kangenan, setiap Jumat pukul 22 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Kelihatannya senang banget. Habis bikin naskah IUMK di kecamatan. Ibu ke kantor camat, serahin formulir dan persyaratan ke petugas camat. Dan pastinya ini gratis. Untuk dapati kartu IUMK, tinggal bawa 1 lembar naskah izin usaha dari camat tadi ke Bank BRI terdekat. Ayo, kembangi usaha mikro dan kecil kita dengan naskah IUMK. Ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. A to Z, acara kuis paling asik. Pikir cepat, jawab tepat. Setiap pilihan huruf akan menentukan pertanyaan yang harus dijawab. Truman, Harry Truman, benar. Ayo, gabung di sini. A to Z, Senin hingga Kamis pukul 18.30 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Kelihatannya senang banget. Habis bikin naskah IUMK di kecamatan. Ibu ke kantor camat, serahin formulir dan persyaratan ke petugas camat. Dan pastinya ini gratis. Untuk dapati kartu IUMK, tinggal bawa 1 lembar naskah izin usaha dari camat tadi ke Bank BRI terdekat. Ayo, kembangi usaha mikro dan kecil kita dengan naskah IUMK. Ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. Sejauh mana kemampuan, kecerdasan, kecermatan mereka sebagai penerus generasi bangsa? Ini baru Indonesia. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa, bersatu, cerdas,
Jangan lewatkan Cerdas Cermat MPR setiap Selasa dan Kamis pukul 14 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ibu gimana? Kelihatannya senang banget. Habis bikin naskah IUMK di kecamatan. Ibu ke kantor camat, serahin formulir dan persyaratan ke petugas camat. Dan pastinya ini gratis. Untuk dapati kartu IUMK, tinggal bawa 1 lembar naskah izin usaha dari camat tadi ke Bank BRI terdekat. Ayo, kembangi usaha mikro dan kecil kita dengan naskah IUMK. Ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog TVRI dan kita lanjutkan lagi dialog kita mengenai izin usaha mikro dan kecil. Kita menuju ke Pak Aziz sekarang. Ini Pak Aziz sebagai Kabid UMKM nih Pak di Diskop UKM Perindak Kabupaten Bogor, tentunya banyak sekali bersentuhan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil juga. Dan pasti sedikit banyak tahu juga permasalahan-permasalahan mereka Pak. Mungkin pertama-tama Bapak bisa memberikan apa nih pendapat Bapak nih mengenai IUMK ini Pak? Baik, terima kasih Pak Iwan. Terkait dengan UMK, ini satu produk baru ya, legalitas untuk UMKM ini dengan Perpres 98 tahun 2014. Dan itu keberadaannya, terbitnya itu diberlakukan di akhir penghujung tahun 2014. Sehingga ketika itu di masyarakat di daerah, khususnya di kabupaten kota, ini kebetulan di akhir itu juga terbit Undang-Undang 23, yang dimana di situ mengatur tentang kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, termasuk provinsi di sana. Ada klausul di situ bahwa untuk usaha kecil itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Di undang-undang itu Pak ya? Di Undang-Undang 23. Sehingga banyak daerah ini kalau kita mengeluarkan peraturan bupati ataupun sejenisnya perda, ini akan kontradiktif dengan undang-undang. Karena Perpres menyatakan IUMK mikro dan kecil, sementara kecilnya kewenangannya di undang-undang itu merupakan kewenangan provinsi. Itulah salah satu lambatnya daerah melakukan pelaksanaan daripada program IUMK ini. Sehingga di daerah pun kami waktu itu sudah di ujung tahun 2012 Perbup baru keluar. Peraturan bupatinya tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan atau pengelolaan IUMK ini di kecamatan. Dan efektif kita sebenarnya di awal 2016. Pelayanan perizinan IUMK ini di kecamatan. Nah, berarti Perpres 98 tahun 2014 ini mengatur tentang bagaimana pemberian pelayanan untuk mikro dan kecil. Sementara Undang-Undang Nomor 23 itu tentang kewenangan untuk pemberdayaannya secara umum. Bapak melihat apakah peraturan ini tumpang tindih atau seperti apa nih Pak? Saya tidak melihat itu. Yang perlu kita tinjau itu adalah ini pengusaha kecil. Alangkah sulitnya pelayanan harus ke provinsi. Itu kewenangannya ini. Ketika dia mau membuat legalitas misalkan dengan Perpres 98. Mungkinkah enggak seorang kepala daerah provinsi mendelegasikan kewenangan ke bupati, kemudian bupati mendelegasikan ke kecamatan lagi. Birokrasi yang cukup panjang. Itu mungkin saya nggak banyak bicara tentang aspek hukum, legalitas undang-undang ini. Tapi yang jelas, bila mana itu terjadi, itu akan menjadi persoalan bagi masyarakat yang ingin melegalkan usahanya di negara ini. Ya, artinya mungkin masih diperlukan lagi juklak berikutnya Pak ya, mungkin perlu koordinasi lebih ini antara pemerintah lebih baik lagi. Ya. Oke, nah sekarang kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri Pak, ini berapa persentasenya sudah berapa nih Pak IUMK yang sudah digulirkan Pak untuk semenjak Januari sampai sekarang 2016 ini sampai Agustus, kita yang sudah mendaftar di kecamatan kurang lebih ada 871 UMKM. Kemudian yang sudah disetujui oleh kecamatan sekitar 449. Kita 450-an sampai akhir Agustus ini. Yang sudah disetujui dari total kurang lebih UMKM
antara kurang lebih 15 ribuan. 15 ribuan, Iya. itu untuk di Kabupaten Bogor aja, Pak? Bogor. Itu pun lebih dominasinya UKM yang di sektor industri atau olahan populer kita. Karena UKM itu kalau bicara tadi Undang-Undang 20, sebetulnya melihatnya tidak melihat jenis usaha. Jadi siapapun yang bergerak modalnya di bawah 50 juta, itu kelas mikro ya harus ngurus izin. Sektor apapun usahanya. Kalau mereka tidak mengurus izin, adakah konsekuensi atau apa nih? Sebetulnya yang rugi mereka, konsekuensi nggak ada. Yang rugi adalah masyarakat. Karena tadi mereka tidak akan mendapatkan. Tadi Bu Yuwana sudah jelaskan bahwa itu kemudahan apa yang didapat oleh mereka. Apalagi dalam rangka pendampingan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil mikro ini. Karena pemerintah ke depan mungkin setelah legalitas ini ada, mereka harus dibina lebih lanjut pemberdayaan itu. Karena memang pemberdayaan dari sisi manajemen usahanya seperti apa, marketingnya seperti apa, manajemen bisnisnya seperti apa, ini kan perlu terus dilanjutkan. Dan tentunya kita tidak akan bisa membina ketika memang mereka tidak tahu datanya di mana usahanya. Tapi dengan adanya IUMK, kita akan tahu, oh ini memang pelaku usaha yang harus kita bina. Gitu. Sebenarnya ini sangat bagus sekali nih Pak IUMK ini ya. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Oke, Bu Yana, ini siapa Bu yang mengeluarkan IUMK ini Bu? Sesungguhnya. Izin usaha mikro kecil itu dikeluarkan oleh camat di setiap wilayah kecamatan dan diberikan pelayanan khusus kepada pelaku yang memang mengajukan, cukup dengan surat pengantar dari RT RW, kemudian melampirkan KTP dan 1 hari bisa terbit izin usaha mikro. Ya. Dan komitmen ini memang Perpres 98 itu merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro kecil sehingga bisa mendapatkan perizinan secara resmi. Dan di PP 17 tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang 20 tahun 2008 secara jelas dinyatakan bahwa usaha mikro itu cukup dengan tanda data dan usaha kecil itu tanda daftar. Nah, karena semangatnya adalah pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan terhadap mikro kecil dan menengah ini sesuai amanat konstitusi, maka secara bertahap tahun 2014 ini dilahirkan Perpres 98. Jadi ini lain sebenarnya dengan undang-undang itu ya. Oke, ini kan kalau saya lihat ada 3 kementerian yang terlibat juga nih. Ini bagaimana masing-masing peranan dari kementerian tersebut nih Bu? Iya. Perpres 98 dalam implementasinya memang ditindaklanjuti dengan 3 SKB ya dari Pak Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perdagangan. Tugas masing-masing dalam MOU itu secara jelas dinyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi, kemudian memastikan pelaku usaha mikro kecil ini mendapatkan akses melalui pendampingan, baik itu melalui asosiasi maupun pengurus koperasi atau yang didesain oleh pemerintah daerah maupun pusat, pendamping-pendamping khusus yang bisa memprovide usaha mikro kecil ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan IUMK. Nah, kemudian Kementerian Koperasi juga berkewajiban untuk mengkoordinasikan, memonitoring tentang implementasi dari Perpres 98. Nah, Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat mensosialisasikan ini kepada unsur pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, karena yang punya wilayah, yang punya masyarakat adalah pemerintah daerah. Bapak Mendagri juga bupati dan wali kota dalam implementasi Perpres ini harus memberikan surat pendelegasian wewenang kepada camat dan atau lurah bagi daerah marginal. Karena Mas Iwan tahu NKRI ini demikian luas, jadi kemudahan yang diharapkan lahir dari Perpres 98 ini diimplementasikan dari pengaturan Perpres 98, yaitu apabila daerah terpencil di pinggir pantai yang terluar pulau-pulau, itu dimungkinkan cukup hanya lurah yang memberikan IUMK ini. Nah, jadi camat dan atau lurah
betapa IUMK ini dibuka seluas-luasnya unsur kemudahannya. Nah, kalau Kementerian Perdagangan karena mereka yang punya otoritas untuk meregulasi pelaksanaan perdagangan dan usaha bagi mikro kecil, diharapkan dapat memberikan sosialisasi, kemudian ada pemberdayaan yang memang merupakan program mereka, juga bisa lebih diberikan kemudahan karena IUMK juga merupakan tanda daftar dan tanda data. Jadi by name by address ini akan memudahkan kami dari unsur pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan program-program pemberdayaan lanjutannya. Ya. Nah, ini segala bentuk tadi kemudahan untuk para pelaku usaha dan fungsi serta manfaat sebagai database buat pemerintah juga. Ya. Ini dasar hukum dari pemberian IUMK ini sesungguhnya apa saja nih, Bu? Kalau yang operasional itu di Perpres 98 tahun 2014 itu, Pak. Ya. Pak Mas Iwan, itu secara jelas sudah mumpuni untuk dilakukannya implementasi secara operasional di lapangan, baik oleh pemerintah pusat dan khususnya Pak Camat yang eksekusi langsung memberikan 1 lembar. Nah, manfaat bagi pemerintah pastinya kami dari data BPS 57,6 juta pelaku usaha mikro kecil menengah ini kan masih perlu diperjuangkan untuk mendapatkan database yang lengkap tentang by name by address dari pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, sarana itu maka kita buka melalui Perpres 98 ini. Oke. Ya. Ya. Nah, sejauh ini, Bu, kendala-kendala apa saja yang sudah ditemui nih, Bu, untuk pelaksanaan ini? Adakah yang menjadi catatan dari Kementerian UMKM dan Koperasi, Bu? Ya, sejauh ini realisasi penerbitan IUMK oleh Pak Camat, kami juga di dalam forum yang baik ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mendagri dan Gubernur serta Pak Bupati di wilayah masing-masing yang sudah mengawal implementasi Perpres 98 2014 ini di lapangan. Jadi realisasi yang sudah dicapai izin usaha mikro kecil ini di seluruh Indonesia ada tercatat di data kami 199.529 IUMK yang sudah diterbitkan oleh camat. Nah, ini secara nasional. Nah, kemudian peraturan bupati sudah diterbitkan dari 514 kabupaten di seluruh dan kota di seluruh Indonesia sudah menerbitkan peraturan bupati 264 atau kira-kira 54%. Nah, ini angka ini kita harapkan ke depan akan lebih ada progres yang lebih dipercepat karena kami mengharapkan 57 juta pelaku usaha mikro kecil yang di dalamnya itu 99% adalah mikro ya dan selebihnya adalah kecil. Ini bisa dipercepat penerbitan IUMK-nya. Nah, kendalanya bahwa sosialisasi untuk izin usaha mikro ini sejauh ini masih perlu ditingkatkan karena selama ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga sudah berupaya untuk itu, tapi masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau sosialisasi. Maka ke depan diharapkan melalui forum, melalui asosiasi, melalui pengurus-pengurus koperasi, kelompok-kelompok usaha bersama di masyarakat bisa lebih diintensifkan. Ya. Oke. Itu saya lihat juga ada data tadi yang berupa grafis itu mungkin bisa diperlihatkan, Bu. Sejauh ini dari apa namanya? Ini penerbitan peraturan data bupati, penerbitan Perbup yang baru 264 diharapkan ke depan ini bisa lebih dipercepat melalui peran dari Bapak Bupati di seluruh wilayah NKRI. Karena melalui Perbup inilah maka dasar implementasi Perpres 98 bisa langsung dieksekusi oleh para camat di wilayah. Oke, baik, sudah jelas tadi kita zoom in, Bu ya. Nah, baik, sekarang ke Pak Aziz nih, Pak. Ini apa saja nih yang sudah dilakukan oleh bidang Pak Aziz nih di Bogor untuk mensosialisasikan semua yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iwana nih? Oke, terima kasih Mas Iwan.
Sejak tahun 2015 dan terbitnya IUMK ini, bahkan sebelumnya juga kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dari mulai para camat, kemudian juga kepala desa, dan tentunya yang lebih banyak kita sosialisasikan kepada masyarakat pelaku UMK-nya. Dan kita kurang lebih hampir 700-an yang sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat. 700 dan 700 para pelaku usaha, di situ juga ada camatnya, kemudian juga ada kepala desanya. Dan ini ternyata masih belum juga maksimal kita. Tahun 2016 kita juga laksanakan sosialisasi, jadi kurang lebih kita sudah 3 kali melakukan sosialisasi tentang kebijakan Perpres 98 ini. Dan alhamdulillah, walaupun perjalanannya, kalau kita rata-ratakan mungkin 1 bulan 100 UMK yang mendaftar, itu saya pikir sudah efektif sebetulnya. Target saya sih, mimpinya sih 1000 minimal tahun ini, lebih UKM yang sudah mendaftar untuk mengurus IUMK-nya. Dan pemerintah daerah sangat merespon. Kita tiap tahun ada kegiatan anggaran untuk sosialisasi kebijakan ini, ya, untuk di Kabupaten Bogor khususnya. Dan alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang tahu, apalagi di Bogor ini kita punya yang namanya Forum UMKM. Ini mungkin